Pengertiannya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 yang akan memberikan presentasi mengenai stres dari mata kuliah psikologi klinis. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kami terdiri dari M. Rizky Hidayatullah, selanjutnya ada Sri Handayani, dan saya sendiri Zulfa Azizah. Di sini kami akan membahas mengenai stres. Yang pertama yaitu tentang definisi stres yang akan disampaikan oleh Sri Handayani. Kepada dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Zulfa. Saya akan membahas tentang pengertian atau definisi dari stres itu sendiri. Stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia yang pada suatu saat itu dapat mempengaruhi keadaan fisik manusia itu sendiri. Stres dapat dipandang dalam dua acara, sebagaimana stres baik dan juga stres buruk atau distres. Stres yang baik disebut dengan stres yang positif, sedangkan stres yang buruk disebut dengan stres yang negatif. Stres buruk dibagi menjadi dua, yaitu stres akut dan juga stres kronis, menurut Widya Stuti Palupi pada tahun 2004. Menurut WHO pada tahun 2003, stres adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial atau tekanan mental atau beban kehidupan, menurut Priyoto pada tahun 2014. Selanjutnya mengenai ada beberapa jenis-jenis stres, ini akan dijelaskan oleh Sri Handayani. Baik, stres itu ada bermacam-macam. Seperti yang bisa kita lihat, ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah stres akut, yang kedua stres kronis, dan stres kronis itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu kronis ringan, kronis sedang, dan juga kronis berat. Stres akut adalah respon tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Respon stres akut yang segera dan intensif di beberapa keadaan dapat menimbulkan gemetaran. Kemudian stres kronis adalah stres yang lebih sulit dipisahkan atau diatasi, dan efeknya juga lebih panjang. Menurut Priyoto pada tahun 2014, menurut gejalanya, berdasarkan gejala stres itu sendiri, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, stres ringan, kemudian stres berat, stres sedang, dan juga stres berat. Di mana stres ringan itu adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan dari atasan misalnya pada saat kita di lingkungan kerjaan. Situasi stres ringan ini berlangsung beberapa menit atau berjam-jam saja. Nah, untuk ciri-ciri dari stres ringan ini bisa kita lihat bahwa yaitu semangat yang meningkat, penglihatan tajam, energi meningkat, namun cadangan energinya menurun. Kemampuan menyelesaikan pelajaran itu menjadi meningkat. Sering merasa letih tanpa sebab. Kadang-kadang juga terdapat gangguan sistem seperti pencernaan, otak, perasaan tidak santai. Nah, stres ringan berguna karena dapat memacu seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih tangguh menghadapi tantangan hidup. Yang kedua ada stres sedang, pembagian dari stres menurut Priyoto, yaitu berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Jadi ada tingkatan yang pertama stres ringan,
yang pada bagian stres sedang ini dia lebih meningkat daripada stres ringan tadi. Kemudian penyebabnya apa saja? Penyebabnya stres ini yaitu tidak terselesaikan dengan rekan. Misalnya pada saat kita di ruang lingkup pekerjaan, kita punya rekan kerja atau teman juga bisa jadi rekan ya. Masalah itu tidak bisa terselesaikan. Kemudian anak yang sedang sakit atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya adalah sakit perut, mules, otot-otot terasa tegang, kemudian perasaan tegang, gangguan tidur, badan terasa ringan, dan lain sebagainya. Kemudian stres berat. Menurut Priyoto, stres berat ini adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang yang dapat berlangsung beberapa minggu sampai berbulan-bulan juga bisa. Seperti perselisihan perkawinan secara terus-menerus, kemudian kesulitan finansial yang berlangsung lama mungkin karena tidak ada perbaikan, jadi stres berat itu muncul. Kemudian berpisah dengan keluarga, berpindah tempat tinggal, kemudian mempunyai penyakit kronis dan termasuk perubahan fisik, psikologis, sosial pada usia lanjut misalkan. Nah, ciri-ciri stres berat itu sendiri adalah sulit beraktivitas, kemudian gangguan berhubungan sosial. Misalnya kita antara saya dengan teman saya itu hubungan sosialnya itu menjadi tidak baik, kemudian sulit tidur. Ini rada mirip seperti stres sedang tadi ciri-cirinya. Kemudian sulit tidur, negativistik, jadi pikiran kita selalu negatif, kemudian keletihan meningkat, tidak mampu melakukan pekerjaan yang sederhana, rasa takut kita itu jadi lebih lebih banyak, lebih meningkat daripada biasanya. Biasanya ciri-ciri ini dialami oleh orang yang mengalami stres berat. Mungkin itu saja pada bagian jenis-jenis stres. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Handayani atas penjelasannya. Selanjutnya, ada faktor penyebab stres. Perlunya kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang menjadi stres. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi ada beberapa faktor penyebab stres. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan ini memang selalu menjadi faktor utama yang mempengaruhi diri seseorang. Seringkali keadaan lingkungan yang tidak menentu membuat tingkat stres seseorang meninggi. Karena lingkungan ini sangat penting. Jadi setiap orang pasti selalu berada dalam suatu lingkungan. Nah, lingkungan ini akan selalu mempengaruhi apakah itu baik atau buruk. Ini akan sangat mempengaruhi kadar stres seseorang. Selanjutnya ada pemimpin. Pemimpin ini bisa jadi misal di suatu perusahaan yaitu direkturnya atau misal di perguruan itu kepala sekolahnya. Pokoknya setiap pemimpin itu juga mempengaruhi bawahannya atau karyawannya stres atau tidaknya bagaimana dia memperlakukan seseorang yang di bawahnya ini. Ini sangat mempengaruhi bagi seseorang yang di bawah ya, tingkat stresnya akan sangat terpengaruh. Selanjutnya yaitu finansial. Finansial ini masalah yang paling utama ya karena seseorang sangat merasa terpuruk jika merasa gajinya atau pendapatannya kurang. Jadi menurut banyak penelitian yang telah dilakukan tentang kesejahteraan seseorang. Jadi kesejahteraan seseorang ini merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan kualitas dan efektivitas seseorang. Jika seseorang itu merasa finansialnya buruk, maka dia juga melakukan kehidupan sehari-harinya tidak semaksimal orang-orang yang finansialnya di atas dirinya. Selanjutnya ada faktor individu. Faktor individu ini bisa mencakup seperti teman, keluarga, dan juga masalah-masalah yang ada di dalam dirinya. Semakin banyak ancaman-ancaman yang ada dalam dirinya, maka stres itu akan semakin meningkat. Sebenarnya faktor penyebab stres itu ada banyak karena
tergantung di mana lingkungan ia berada. Misal di sekolah, maka misal sebagai guru, maka bisa jadi penyebab stresnya adalah perilaku-perilaku siswanya. Atau misal dalam suatu organisasi, maka mungkin bisa jadi faktor penyebab stresnya itu dari lingkungan organisasinya atau tempat-tempat lain. Jadi faktor penyebab stres ini juga bisa bertambah dari apa yang kita tulis yang ada di sini ataupun bisa berkurang. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi stres itu sendiri. Ini akan dijelaskan oleh Rizky Hidayatullah. Oke, terima kasih Mbak Zulfa. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi stres? Ada beberapa cara yang telah kami rangkum. Yang pertama, bercerita. Apabila kita sedang mengalami stres, kita dapat menceritakannya kepada teman, saudara, keluarga, atau juga seorang yang memiliki dasar agama yang kuat. Karena dengan bercerita, kita mengeluarkan aura negatif yang bersarang di tubuh kita. Tapi berceritalah kepada orang yang tepat, atau dengan kata lain, seorang yang mendengarkan keluh kesah kita dapat dengan sabar mendengar curhatan kita, atau tidak cerewet. Yang kedua, belajar menerima. Belajar menerima kekurangan diri karena kita tidak perlu mengubah hal yang ada pada diri kita. Fokuslah memperbaiki diri secara perlahan atau keinginan sendiri, dan berkonsentrasi dengan hal-hal positif yang dapat kita lakukan. Yang ketiga, beramal. Tapi dalam hal ini, beramal yaitu memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita, tidak dalam bentuk hal materi saja. Nah, beramal ini sangat berguna bagi penderita psikosomatis atau penderita gangguan emosional. Yang keempat, berdoa. Mendekatkan diri kepada agama adalah salah satu cara yang tepat dibalik memperbaiki diri. Selalu berdoa menurut agama masing-masing membuat dampak positif bagi tubuh dan pikiran. Karena stres sendiri datang dari pikiran dan mengundang kebaikan dengan cara ikhlas. Nah, yang kelima, menyibukkan diri. Stres merupakan penyakit yang timbul dari diri kita yang harus ditemukan solusinya. Karena stres bukan hanya penyakit dari otak, melainkan pola pikir. Menyibukkan diri adalah salah satu cara mengatasi depresi, terutama untuk memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Stres tidak dialami di masa tua saja, tapi juga masa remaja. Terkadang mengalami tingkat depresi yang lumayan berat. Nah, hal ini sebuah jalan seorang untuk menjadi lebih baik. Nah, yang keenam, konsultasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky atas penjelasannya. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari kami mengenai stres dari definisi, jenis-jenisnya, faktor penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Di sini Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi ini juga merupakan faktor yang membuat stres ini lebih ringan dengan selalu tenang dalam menghadapi sesuatu. Baik, itulah pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.